Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan juga para asatizah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian kita kitab At-Tafkir ya. Setelah 2 Senin ya. 2 Senin kondisinya kurang sehat. Pas Senin juga lagi ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi setiap Senin insyaallah kita lanjutkan terus. Nanti juga pas Ramadan insyaallah tetap ada kajian. Jadi insyaallah tidak kita kurangi. Terus juga di hari-hari yang lain insyaallah. Jadi kita telah bahas tentang bagaimana dalil bahwa berfikir itu tidak ada kecuali pada manusia gitu. Jadi dijelaskan bahwa berfikir itu hanya ada pada manusia. Hewan tidak berfikir. Hewan itu hanya istirja'ul ihsas. Dia hanya mengulang kembali penginderaan. Anak-anak kecil juga tidak berfikir. Mereka itu hanya tamyiz gerizi. Jadi yang berfikir itu adalah manusia yang telah baligh, yang telah sempurna akalnya. Dia mampu memahami, dia mampu memasukkan maklumat-maklumat sabiqat, dia mampu mencerap fakta dengan benar dengan adanya panca indera, dan juga dia mengkaitkan antara fakta-fakta yang dicerap dengan panca inderanya itu di dalam otak ya, ditafsirkan dengan maklumat yang dia punya. Nah, di sini terlanjutkan, nampaknya ini pengulangan yang kemudian ditekankan sebelum nanti masuk mungkin dengan makna atau dengan penjelasan yang lain. Kita telah bahas sebelumnya, maka di sini diulangi oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa fal ulama usuyu'iyah, jadi ada para cendikiawan suyu'iyah, sosialisme, komunis, para cendikiawan komunisme. Jadi para pemikir komunisme di sini dikatakan saru fi idroki ma'nal aql. Jadi mereka itu dulu ya, mereka itu telah berjalan, telah menempuh pemahaman untuk memahami makna akal ini. Jadi telah berusaha mereka ini mencoba memaknai makna akal, makna berfikir itu apa. Nah, lalu dikatakan di sini fa adraku annahu la budda min wujudi waqi'in hatta tatammal amaliyatul aqliyah. Maka mereka memahami bahwa dalam berfikir itu ya, annahu
bahwa dalam akal itu berfikir itu apa? La budda min wujudi waqi. Haruslah ada apa? Min wujudi waqi'in. Jadi harus ada fakta. Nah, ini yang pertama. Sehingga sempurna berfikir ini penting. Bener, kalau mikir nggak ada fakta namanya ngahayal. Ya, berfikir tanpa fakta, yang kata mereka berfikir itu bukan berfikir, ngelamun, bengong, ya, menghayal, itu nggak ada. Fiksi, nah, kalau dalam bahasa-bahasa yang lainnya, itu bukan mikir. Jadi berfikir itu harus berdasarkan fakta kita, gitu, ya. Dan juga dikatakan wa adraku, dan orang-orang komunis ini, cendekiawan komunis ini, profesor-profesor ataupun tadi ilmuwan komunis ini memahami annahu, bahwa sesungguhnya berfikir itu la budda min wujudi dimagi insanin. Haruslah ada apa? Otak manusia. Jadi manusianya itu harus punya otak yang sehat. Jadi ini dua udah bener nih. Ada fakta, ada otak. Jadi dia mikir bahwa dia memahami bahwa orang itu berpikir di otak. Jadi bukan di tempat yang lain. Walaupun ada selorohan mikirnya di dengkul. Otaknya di dengkul. Itu bukan ini ya, itu apa istilahnya? Cacian ya, nggak boleh ya. Jadi otak lu di dengkul. Nggak boleh gitu sebenarnya. Tapi kalau mungkin kesal sekali ya nggak bisa. Ditaruh aja di bawah. Nggak ditaruh di sini. Ya. Gitu ya. Nah, jadi orang-orang komunis itu memahami begitu, bahwa yang namanya berpikir harus ada fakta dan harus ada otaknya. Ini benar nih, masih benar di sini sampai titik ini. Nah, ya. Wa bizalika, nah dari hal inilah saru fi tariqil mustaqim. Mereka berjalan dalam jalan yang lurus, masih di sini. Jadi sampai kepada mereka menentukan mikir itu butuh fakta dan otak, mereka masih benar di sini. Walakinnahum, akan tetapi mereka ini akhtau, mereka ini salah dalam apa? Akhtau ta'bira fi rabtid dimagi bil waqi'i. Mereka itu salah dalam mengungkapkan, ya, dalam pengungkapan pada apa? Pengkaitan antara otak dengan fakta itu. Jadi hubungannya apa ini antara otak dengan fakta? Prosesnya apa antara otak dengan fakta yang dalam berpikir itu? Nah, ini mereka salah, ya kan? Wa abbaru anhu bil inikas. Nah, mereka mengungkapkan semua tentang hal itu, bahwa hubungan antara fakta dengan otak manusia itu apa? Dengan adanya al-inikas atau refleksi. Jadi pencerminan antara fakta dengan otak itu terrefleksikan. Baik otak itu merefleksikan dari yang dia dapati fakta-fakta itu, atau bagaimana? Ya, pada saat otak itu fakta itu mampu memantulkan atau merefleksikan. Walaisa bil ihsas, dan bukan dengan ihsas, pencerapan. Beda ini. Karena sebenarnya di otak manusia itu nggak ada istilah, nggak ada bentuk pencerminan, nggak ada bentuk perefleksian. Walaupun dalam salah satu panca indera manusia, yaitu panca indera mata manusia itu, ada pencerapan bayangan benda, lalu di situ ada apa? Lensa yang merefleksikan
menjadi gambar terbalik ya, lalu ada dalam retina. Sebenarnya ini juga bukan refleksi karena tidak dipantulkan ulang. Ini pun pencerapan, tapi kata orang-orang inilah yang disebut dengan al-in'ikas, yaitu apa? Perefleksian yang ada pada otak manusia. Ini dia salah. Ya. Sebab ini bukan main-main juga. Nanti ya, yang setelah kita bahas ini kesimpulan. Kalau dia bilang bahwa itu adalah pencerapan, ya, maka pada saat itu butuh penganalisisan dalam otak manusia setelah dicerap fakta ini, citra benda fakta ini bagaimana? Itu butuh yang disebut dengan maklumat, itu yang dia nggak mau. Karena kita jelasin di sini sudah. Kalau orang komunis itu mengatakan berpikir itu butuh maklumat, nanti dia ditanya dengan satu pertanyaan. Kalau gitu, manusia yang pertama itu maklumatnya dari mana? Nah, kalau dia katakan ada yang memberi maklumat, ditanya lagi, siapa? Dia pasti akan bilang, berarti ada sesuatu, ada zat dari manusia pertama itu. Dia harus mengakui adanya Allah, dia harus mengakui adanya Tuhan. Padahal ini dia nggak mau akui. Dablek dia itu nggak mau mengakui adanya Allah. Nah, jadi sebenarnya kalau manusia itu berpikir dan akan manusia itu berpikir dengan benar, mereka akan sampai kepada Allah. Makanya itu yang dikatakan dalam Al-Quran, orang kafir itu, orang yang gak mau beriman kepada Allah itu dikatakan apa? Ulaika kal an'ami balhum adal. Mereka itu seperti binatang ternak yang gak mau mikir, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Karena yang namanya binatang itu adalah apa tadi? Istirja'ul ihsas, bukan akal, bukan tafkir, bukan al-fikr. Paham di sini? Ini kesimpulannya. Nah, jadi ini bukanlah ihsas, bukan pencerapan. Nah, lalu dikatakan walakinnahum inhirafu kulliyan hatta ankaru, ya kan? Darurata wujudil amal ma'lumatis sabiqah. Akan tetapi penyimpangan mereka yang paling besar, penyimpangan mereka yang kulian ya, yang menyeluruh di situ sebenarnya yang menjadi kesalahan orang-orang komunis ini apa? Ketika mereka mengingkari pentingnya adanya maklumat sabiqat. Jadi mereka itu mengingkari bahwa adanya maklumat sabiqah itu penting. Ini bagi orang Islam ini harusnya memang gitu. Bahkan ini diwajibkan. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu ngapain tuh? Menuntut ilmu itu, menempuh ilmu, mengambil ilmu, memasukkan maklumat. Coba. Ya, memasukkan maklumat. Lalu mengkaitkannya dengan fakta, praktek, ya kan? Lalu menyampaikannya, mengajarkan ilmu. Nah, orang kafir di sini, orang komunis dalam berpikir mereka nggak mau itu menerima pentingnya maklumat sabiqah, sehingga hatta tatammal amaliyatul aqliyah, sehingga aktivitas berpikir ini menjadi sempurna. Jadi mereka itu nggak pernah bisa menerjemahkan, mendefinisikan berpikir itu karena mereka ingkar kepada Allah. Itu sudah dimulai itu. Gitu. Nah, wa biduni hadhil ma'lumati sabiqati la yumkinu ayatimma wala biwajhihi minal wujuhi. Nah, bagaimana ini?
Dan tanpa adanya maklumat sabiqat, dan tanpa adanya maklumat sabiqah ini apa? Tidak memungkinkan untuk sempurna, dan tidak mungkin ada berpikir itu dari sisi manapun. Jadi nggak adanya maklumat itu bukan mikir. Kalau nggak ada fakta itu ngayal. Kalau nggak ada maklumat itu apa? Ya cuma lihat-lihat aja ya. Jadi lihat-lihat, bingung sendiri gitu. Ya, jadi nggak mikir. Jadi hal yang lain, gitu. Nggak ngerti kita. Ini apa ini? Ya sudah, nggak mikir itu. Ya, coba deh. Waktu contoh anak kecil dikasih tahu tentang adanya gambar binatang, ya, lalu sebelumnya dia disuruh ngafalin kata-kata, dia nggak pernah mikir, nggak bisa mikir sebelum gambar binatangnya ada dikaitkan dengan ucapan atau kata itu. Jadi dia punya maklumat gajah, ya sudah gajah aja. Lalu kemudian ditunjukin ini apa, dia nggak tahu, karena nggak pernah diberitahu yang namanya gajah faktanya apa. Lalu diberitahu ini gajah tuh gini gambarnya, ini binatangnya, dibawa dia ke kebun binatang, tuh gajah, oh gajah itu, baru dia bisa mikir. Berikutnya dia lihat yang gede, oh ini gajah, bukan, ini kerbau, gitu kan gitu. Ini gajah, bukan, ini kambing. Oh jauh ya, kambing aja. Bisa. Ya. Jadi dia bisa begitu. Karena apa? Mengkaitkan fakta. Yang dia tahu gajah itu bentuknya begitu, badannya besar misalnya. Ya kan? Sama seperti ayah dikasih ikan kecil. Betul, ayah dikasih ikan sama kawan ayah. Ikan itu ayah duga itu ikan sepat. Ikan sepat daun yang kemudian masuk ke semak-semak daun di akuarium ayah. Lalu gimana? Ya sudah pelihara. Berikutnya kok dia makannya makan udang, ikan digigit-gigit. Kok ini banyak ikan mati nih? Oh, terburai dia. Kenapa ya? Cari lagi tuh maklumat itu. Ternyata itu ikan monster. Ikan apa itu? Yang lain gitu. Iya. Yang kalau dia besar itu segede 1 meter lebih besar ikannya, itu kecil gitu. Wah, padahal ikan sepat yang ayah pikir duga sebelumnya itu kecil, ternyata ada kesalahan. Apa? Kalau misalnya ikan itu ada ikan sepat itu ada titiknya hitam, itu nggak ada. Oh ini salah dalam mengindra, salah dalam maklumat. Setelah melihat bahwa begini bentuknya, ini dihukumi gini, campurin sama ikan yang lain. Padahal ternyata dia monster, dia makanin teman-temannya. Wah, ini salah. Iya. Kenapa itu? Salah dalam tadi, maklumatnya salah, mengindranya salah. Paham enggak? Difikir memang, oh ini jenis ini, temannya di sini, gitu, nggak taunya salah. Paham nggak? Ini berpikir, karena kita juga sering salah, makanya maklumatnya dibanyakin, lalu mengindranya juga gitu, mencerah faktanya juga gitu. Lihat benar-benar ini betul nggak sama. Sampai teman yang ngasih pun ayah kasih tahu, nih fotonya. Oh iya mirip ya. Bedanya ikan segede gini, titik aja dia 1 titik di perutnya. Tek. Bedanya itu. Yang satu dia nggak bakalan gede-gede, ya kan? Yang satu bisa kayak monster gede. Wah ini. Nah ini pentingnya maklumat sabiqat. Itu baru cuma urusan gitu. Bagaimana kalau nanti urusan itu berkaitan dengan kemaslahatan manusia? Bagaimana kalau itu misal berkaitan dengan masalah akidah? Coba sesat, wah kacau ya. Itu hati-hati, gara-gara berpikir gini salah.
Makanya kita harus tadi memasukkan maklumat dengan benar, mengindra dengan benar, dan otak kita jaga. Maka ini keras. Agar apa? Kalau ada benturan itu hati-hati. Gitu. Dijaga ini. Nah, kembali sini. Ini kemana-mana jadi ngomong ikan ya. Mohon maaf. Nah, di sini lanjutin di sini. Jadi nggak akan ada berpikir dari sisi manapun. Kalau nggak ada tadi maklumat sabiqat dan fakta. Wa ala zalika fa inna tariqal mustaqima. Maka dengan demikian sesungguhnya metode yang lurus yang benar alladzi yuaddi ila ma'rifati ma'nal aql, yang akan membawa kepada pemahaman arti berpikir itu, ma'rifatan yakiniyatan jazimatan, dengan pemahaman dengan definisi yang yakin dan pasti, itu adalah wa annahu la budda min wujudi arba'ati asya'in. Maka haruslah ada apa? 4 hal. Apa yang nanti dijelaskan ini? Hatta tatammal amaliyatul aqliyah, ya, sampai sempurna aktivitas berpikir. Apa 4 itu? Ya, nah, ini belum dijelasin. Hatta, ya, mana betul ya? Hatta yujadal aqlu awil fikru, sampai berpikir itu ada atau berakal itu ada. Fala budda min wujudi waqi. Nah, maka haruslah adanya fakta. Ini dulu, 1. Wala budda min wujudi dimagin salihin. Harus ada otak yang benar. Jangan putus, banyak urat di otak ini. Putus 1 buah, 1 rambut, stroke, nggak boleh. Makanya hati-hati, ya, tekanan darah, emosi, nah itu dikontrol pelan-pelan. Saya juga gitu ya, harus jaga. Kita jaga semua sehat kita. Kenapa? Agar otaknya tekanannya tuh pas. Ini yang kedua, jadi harus otak yang benar. Tapi harus ada otak, walaupun ada seorang yang misalnya dia cedera, dia harus dipotong kepalanya, ada otak sisanya, itu masih bisa. Itu ada faktanya. Saya pernah ditunjukin sama Ustaz Felix dulu foto orang yang kepalanya itu tergeroak sebelah, masih bisa dia mikir, normal, nggak apa-apa. Tapi jangan coba-coba kita. Nah, itu dia untung masih hidup, ya kan? Ada orang yang kepalanya dioperasi lalu dipisahkan otaknya, nah, akhirnya pendarahan dan sebagainya, ya, ajalnya sampai, selesai dia. Otak. Wala budda min wujudi hissi. Maka juga harus ada panca indera. Ketiga. Nah, wala budda min wujudi maklumatin sabiqatin. Dan harus ada maklumat sabiqat. 4, ini mikir. Kalau nggak ada ini, nggak mikir namanya. Nggak ada fakta, berarti ngayal. Nggak ada panca indera, nggak masuk. Punya maklumat, panca inderanya nggak kepake, nggak ada. Gelap, ya kan? Otaknya rusak, apalagi nggak bisa juga. Tapi ada fakta, ada panca indera, ada otak, nggak punya maklumat, bengong. Ya, kayak kalau belajar nggak tahu maklumat, nggak ngerti apa-apa, udah nggak tahulah dia. Nah, ya. Fahadihil arba'atu, maka ini adalah yang 4, ya, mujtama'atun, yang keempat ini ya memang harus ada, yang harus bersama-sama, la budda, ya, yang harus di situ, ya, yang dengan adanya tadi tuhaqqiquha jami'uha,
ya, tahqiqu ijtimaiha, yang kemudian memang apa di sini? Terrealisasi dari semuanya itu dengan perealisasian keempat-empatnya dalam berpikir. Jadi harus ada empat-empatnya, satu pun nggak boleh tidak ada. Hatta tatammal amaliyatul aqliyah, sampai sempurna aktivitas berpikir. Ai hatta yujada aqlun awi fikrun awi idrakun, sampai dia ini bagaimana? Ya tadi didapati berpikir, ya, akal berpikir atau memahami. Nah, jadi mikir itu empat. Wa alaihi, maka dengan demikian fal aqlu awil fikru awil idraku huwa. Nah, ini dia kesimpulan ini. Setelah 20 halaman ya. Dengan demikian yang namanya berpikir, akal dan juga memahami itu adalah apa? Ya, apa itu? Naqlul hissi biwaqi'i, ya, bil waqi'i biwasitatil hawasi ila dimagi wa wujudu ma'lumatin sabiqatin yufassiru biwasitatiha huwal waqi, hadzal waqi. Yang namanya berpikir itu adalah mencerap, ya, naqlul hissi, pencerapan panca indera terhadap fakta dengan perantaraan, jadi pencerapan fakta dengan perantaraan panca indera ila dimagi, ke otak manusia, dan adanya maklumat sabiqah yang menafsirkan, ya, biwasitatiha hadzal waqi, yang menafsirkan dengan adanya maklumat itu fakta tersebut. Jadi mencerap fakta disertai dengan adanya mencerap fakta dengan panca indera ke otak, dan adanya maklumat sabiqah itu yang menafsirkan fakta tersebut di dalam otak manusia. Makanya dikatakan di sini hadza wahdahu, inilah satu-satunya, huwa ta'rifus sahih, yang ini adalah definisi yang benar, wala ta'rifu ghairihi mutlaqan, dan tidak ada definisi yang lain sama sekali sebenarnya. Jadi ini yang pertama kali, dan tidak ada definisi yang lain, karena yang lain nggak sesuai juga dengan berpikir itu. Wa hadza ta'rifu muljimun li jami'in nas, dan definisi ini mengikat kepada seluruh manusia, fi jami'il usuri, pada seluruh masa. Kenapa? Li'annahu wahdahu al-wasfu as-sadiqu, ini adalah karena satu-satunya yang memiliki sifat yang benar atau definisi yang benar, liwaqi'il aql, terhadap fakta berpikir, wa huwa wahduhu allazi yantabiqu ala waqi'il aql, dan inilah satu-satunya yang sesuai dengan fakta berpikir itu apa. Jadi ini adalah definisi yang benar, bahkan, ya, untuk seluruh manusia, bukan cuma untuk orang Islam, ya, bukan cuma untuk orang Islam, bahkan bukan cuma untuk satu masa, nanti juga, apalagi. Tapi ini semua adalah apa? Fakta berpikir yang didefinisikan secara benar. Jadi tentang hakikat berpikir. Paham? 4 dalam berpikir. Ya, harus ada fakta, maklumat sabiqat, fakta, di dalam otaknya ada maklumat, fakta itu diindra oleh panca indera di dalam otak manusia. Jadi harus ada fakta, panca indera, otak, maklumat sabiqat. Nah gitulah, bolak-balik. Tapi 4-nya harus ada. Ini mikir. Makanya memasukkan maklumat itu menjadi penting. Ya, itu yang daruri, yang asasi. Ya. Ada pertanyaan? Cukup ya?
Dan masih pelajaran nih. Pelajarannya ya pagi ini tadi ya. Ngerti ini? Paham? Ya. Cukup ya? Kalau nggak ada, yuk kita alhamdulillah kita pahami sini, nanti ditandai lagi. Mari kita tutup, kita baca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.